Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dari bagian hukum, Pak Ratna, moderator Pak Agus, nama saya sama beliau sama, nama pasaran. Kalau di Itali mungkin nama kita adalah Roberto, gitu ya. Roberto Bobbio, Roberto Mancini, nama pasaran. Bapak Ibu sekalian, para peserta sosialisasi dari Pak Samad, kemudian dari UPG, kemudian dari Korbin, ya maafkanlah saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Murwakaliatur membesarkan dan saat puji syukur marsokana Gusti Allah kanthi sedaya nikmat ingkang pinariaken dumateng kita sedaya sehingga wonten ing titiwan sisi menika saged mlampah ing Pendhapa Agung Banjarnegara kangge sosialisasi produk hukum daerah. Sedaya pangalunggono mugi tansah katupan sedaya pangalunggono lan kagunganipun Gusti Allah dat ingkang murka wasesa sedaya lelampahan ing titah wonten ing alam dunya menika. Shalawat salam kita sanjungkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dan syafaatnya terutama syafaat di yaumul kiamat ini. Kalau tadi di sesi pertama, Mbak Ratna secara rinci menjelaskan tentang produk hukum daerah, tentang tata urutannya, ya karena tugas beliau adalah di bagian hukum. Kalau saya nanti lebih kepada bercerita bagaimana tentang dari segi Banjarnegara dirubah dengan segala dinamikanya. Sebetulnya saya sudah diingatkan oleh panitia untuk Pak Agus menyiapkan PowerPoint gitu. Saya sebetulnya belajar juga, cara belajar terus bikin PowerPoint, cuma cuacanya kurang mendukung tadi. Malam, hujan, terus di Punggelan, musuh hati itu dari Punggelan. Di Punggelan sering mati lampu hujan, sehingga daripada belajar tentang sejarah, saya mending belajar yang lain karena mati lampu hujan, sehingga belajarnya yang lain. Perkenalan dulu, nama saya Agus Junedi. Kalau ada gelar di belakang SOSMM, itu hanya untuk panjang-panjang nama saja. Masa DPR nggak ada titelnya, itu dari Punggelan untuk Punggelan, Desa Punggelan, SD Punggelan 2, SMP 1 Punggelan, SMA 1 Banjarnegara, Universitas Wijaya Kusuma, terus DA. Wah. Kemudian sebagai anggota DPRD dari tahun 2009 sampai sekarang. Jadi sudah 3 periode. Apalagi sama nunggunya sudah lama Pak. Dari fraksi Partai Golkar. Kebetulan waktu periode pertama saya di Komisi 4 atau Komisi D, periode kedua saya di Ketua Komisi C, Ketua Komisi 3. Saat ini saya di Komisi 1 bagian Hukum dan Pemerintahan, sekaligus sebagai Ketua Bapemperda. Apa sih Bapemperda? Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Selaku Ketua Fraksi Partai Golkar dan juga Ketua Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara. Kalau tanya aku sih fraksinya Pak, ini sudah jelas saya tanya. Itu sekelumit perkenalan saya. Kenapa saya ditunjuk sebagai narasumber? Sesungguhnya terlalu tinggi kata-kata itu. Karena narasumber itu kan orang yang ahli yang harus menjelaskan. Saya
sering mengusulkan tentang perubahan hari jadi Banjarnegara. Sekaligus karena saya sering mengusulkan, maka ditunjuknya saya jadi ketua pansus atau panitia khusus. Tapi ketika saya harus berdiri di podium ini untuk menjelaskan ke hadapan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya saya grogi Bapak Ibu sekalian, grogi. Cuma guru politik saya pernah mengatakan moto seorang orator bahasa Yunaninya itu qui ascendit sain labore discendit sain honore. Padahal saya cuma itu dong. Barang siapa yang naik mimbar tanpa persiapan maka akan turun tanpa kehormatan. Itu yang saya takut. Kui ascendit sain labore discendit sain honore. Saya nggak narik. Barang siapa yang naik ke mimbar tanpa persiapan akan turun tanpa kehormatan. Mudah-mudahan meskipun saya tanpa persiapan ya turun masih ya tambah honor. DPR kan kayak gitu. Yang penting meyakinkan gitu. Bahwa saya dulu pun membaca sejarah sesungguhnya kurang suka gitu. Tapi karena tuntutan profesi, ketika saya menjadi anggota DPRD berusaha profesional, saya undangan jam 9, jadi baratnya saya datang di sini jam 9. Jam 9 PIB waktu Indonesia Barat. Cuma kadang-kadang teman-teman DPRD termasuk saya kan melesetkan jam 9 PIB ya waktu insya Allah berubah jika bisa 10. Untuk membaca sebuah buku atau sebuah literasi itu kadang-kadang saya termasuk, kemudian generasi-generasi setelah saya banyak keengganan. Sekarang budaya apalagi setelah ada HP Android itu, untuk minat baca buku-buku itu agak berkurang menurut penuturan teman-teman dari Perpus. Sehingga mungkin kalau saya waktu itu tertarik membaca, misalnya saya ke Toko Ratna membaca buku sejarah, karena saya membeli di situ itu judulnya menarik. Ke Toko Ratna ada buku judulnya menarik, Ratu Kalinyamat Toko Wudo Asinjang Rikmo. Ratu Kalinyamat tapa telanjang dengan berbayukan rambut. Saya langsung beli buku. Wah ini judulnya menarik. Akhirnya setelah saya sampai di rumah saya baca lembar demi lembar, halaman demi halaman, sampai penutup nggak ada gambarnya. Oh cuma menarik doang, nggak ada gambarnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali ke laptop. Tadi Pak Agus memancing, nanti tanyakan saja ke narasumber gitu. Kenapa kok hari jadi berubah? Daripada saya ditanya duluan, saya mending menjelaskan. Jadi nggak kalah set. Kenapa hari jadi Banjarnegara yang diperingati setiap tanggal 22 Agustus dengan tonggak sejarah 1831 itu kok perlu diubah? Karena apa? Hari jadi yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 94, iya 94 gitu ya, saya mencoba ingat gitu ya. Tahun 94 tentang hari jadi memang disebutkan situ. Jadi diperingati setiap tanggal 22 Agustus. Momentumnya apa? Gitu ya. Itu adalah peristiwa dilantiknya Dipayuda keempat sebagai Bupati Banjarnegara. Waktu itu masih Banjarwatulem. Proses dilantiknya Dipayuda keempat menjadi Bupati Banjarnegara. Meskipun waktu itu namanya masih Watulem. Kenapa Bupati Dipayuda itu kok diangkat, dilantik oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Bupati Banjarnegara? Dalam naskah yang disusun oleh Pak Adi Sarono ya, itu disebutkan karena Dipayuda keempat itu dianggap berjasa terhadap pemerintah Belanda dalam
ikut memadamkan perlawanan Diponegoro. Sehingga menurut kami aneh, di satu sisi kita mengakui Diponegoro adalah pahlawan nasional, tapi di sisi yang lain kita mengakui Bupati Banjarnegara Dipayuda Kepat dilantik sinengah akan ngaluhur jumeneng noto jumeneng Adipati wonten ing tlatah Banjarnegara karena berjasa ikut menumpas perlawanan Diponegoro. Itu kan berarti kita berdiri di dua kaki. Ya berdiri ya di dua kaki. Maksudnya sikap kita itu harus dipakai. Satu mengakui Diponegoro itu sebagai pahlawan nasional, tapi di sisi yang lain kita mengakui bahkan menghormati pelantikan Dipayuda keempat yang notabene ikut menumpas perlawanan Diponegoro itu dianggap seseorang yang berjasa. Nah itulah kenapa saya mencoba menyuarakan itu. Karena hari jadi yang diperingati oleh suatu daerah itu harus punya akar sejarah yang kuat sehingga masyarakat bisa nyengkuyung dan ikut handar ini tentang wilayah yang kita. Kemudian mencoba merubah paradigma yang semula sifatnya itu Netherlands sentris. Kenapa Netherlands sentris? Karena dibentuk oleh Belanda. Dipayuda keempat itu diberi SK oleh Belanda yang semula adalah Bupati Ngayah, Ayah Niko Kebumen, kemudian di sinengah akan ngaluhur jumeneng Bupati Banjarnegara karena dianggap berjasa, sehingga sifatnya lebih Netherlands sentris. Kemudian Netherlands sentris itu kita arahkan menjadi Indonesia sentris. Kenapa Indonesia sentris? Perubahan hari jadi ini yang semula 22 Agustus dengan tonggak sejarah 1831 menjadi 26 Februari 1571 itu digali dari akar sejarah yang kuat. 22 Agustus 1831 dengan Candra Sengkala wani memetri rahayuning praja. Wani itu simbol 1, memetri 3, rahayu 8, praja 1. Cara membaca tahun Candra Sengkala menurut pelajaran yang saya terima di SMP dulu itu dibalik. Berarti menjadi 1831. Wani itu 1, memetri itu 3, rahayuning itu 8, praja 1. Jika dari 1381 dibalik menjadi 1830. Itulah kenapa setelah Perda nomor 6 2009 ditetapkan tentang hari jadi, yaitu yang berubah menjadi 26 Februari 1571 menjadi tidak relevan lagi. Candra Sengkala wani memetri rahayuning praja itu. Makanya lambang daerah harus diganti. Makanya di tahun Candra Sengkala 1571 itu kami merumuskannya menjadi manunggaling swara tumataning praja. Manunggal itu 1, suara itu 7, tumata itu 5, praja itu 1, sehingga dibalik 1571. Pembuatan Candra Sengkala itu variatif. Ada yang Candra Sengkala itu menuju tahun Saka, kemudian baru ditambah 78 tahun menjadi tahun Masehi. Ada yang langsung Candra Sengkala menukik ke tahun Masehi. Ini nggak apa-apa ya kayak gini jelasan kan nggak apa-apa ya? Ya biar kelihatan serius lah. Berarti mah nggak ngerti itu mana gitu. Runtuhnya Majapahit tahun Candra Sengkala, sirno ilang kertaning bumi. Sirno itu kosong, ilang itu kosong, kerto papat bumi siji 1400. Tapi faktanya itu Saka 1400 Saka. Tapi fakta sejarahnya adalah 1478. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari tahun Saka untuk di tahun Masehi itu ditambah 78 tahun. Apa masalahnya?
Karena tahun Saka itu menghitung kedatangan Aji Saka ke tanah Jawa. Siapa itu Aji Saka? Pencipta Bono Soroko, Dodosowono, Podojoyo Bobotomo itu. Waktu itu adalah tahun 78 Masehi. Dan kejadian datangnya Aji Saka ke tanah Jawa itu disebut tahun 1 Saka. Sehingga tahun Saka untuk menjadi Masehi itu ditambah 78 tahun. Contohnya adalah runtuhnya Majapahit, sirno ilang ketaning bumi 1400 Saka, tapi tahun Masehi adalah 1478. Tapi kita memilih tahun Chandrasekala yang langsung ke Masehi. Sebagaimana contoh hari lahirnya Wonosobo. Itu kalau saya baca di Kapura itu Pusakaning Negeri Pujonggo Nyabiji. Pusoko itu kalau saya lihat di kamus itu 5, Dwi itu 2, Pujonggo itu 8, Nyabiji ya 1 ya 1. Berarti lahirnya Kabupaten Wonosobo adalah 1825. Bisa dipahami gitu? Oh bisa, gitu. Kan saya senang gitu. Biar kelihatan serius. Seperti saya akhirnya kan jadi belajar karena di Jauhan sering jadi ketua pansus ini kan belajar. Dulu saya kurang ngerti lah tentang produk hukum, tapi karena sering bahkan akhirnya belajar. Di karangan Raden Ngabei Ronggowarsito ini terkaitan dengan tahun Chandrasekala. Ronggowarsito pujangga Keraton Surakarta yang hidup sekitar tahun 1802 sampai 1873. Banyak melahirkan serat-serat atau kitab-kitab atau buku-buku. Dalam serat Jakaloka, yang penting kan saya ngomongnya kayak optimis gitu, salah masa dengan aku kakas gitu. Itu Ronggowarsito itu memprediksi Nusantara, bukan Indonesia, masih Nusantara namanya, itu akan mengalami kemerdekaan itu di tahun Wiku Sabto Ngesti, Wiku Sabto Ngesti Bono, jadi 1877. Ternyata setelah kita otak-atik, ya menjadi pas-pasnya juga. 1877 ditambah 78 tahun, ternyata 1945. Artinya apa yang diramalkan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito dalam serat Jakaloka tentang kemerdekaan tanah Nusantara itu disebutkan meskipun dalam bahasa Sakala, ternyata ketika sudah di tahun Masehi betul menjadi tahun 1945. Itulah luar biasanya para tokoh, para pujangga yang kadang pemikirannya itu melampaui zamannya. Seperti halnya juga dalam serat Kalatiga juga disebutkan siapa-siapa yang akan jadi pemimpin di tanah Nusantara, gitu ya. Satrio Kinjoro Murwo Kunjoro, pemimpin yang dipenjara tapi akhirnya terkenal. Bung Karno. Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar, pemimpin yang bondo bandu tapi akhirnya dihujat atau didemo. Soeharto. Yang ketiga Satrio Jinumput Sumro Atur, pemimpin yang masa kepemimpinannya singkat Habibie. Satrio Lelono Popo Kame, pemimpin yang religius tapi senang berpergian dunga-dunga. Gus Dur jadi presiden 20 bulan tapi sering keluar. Pas kan akhirnya ya menjadi pas-pas lebaran. Sampai yang ketujuh Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, pemimpin yang berasal dari rakyat jelata yang digambarkan oleh Jokowi. Nah yang susah ketika saya ditanya 2024 di serat Kalatiga tidak disebutkan prediksi tahun Ronggowarsito sehingga artinya bahwa itu harus seperti tambahan, jangan dianggap serius. Jadi
hari jadi Kabupaten Banjarnegara yang semula 22 Agustus 1831 dirubah menjadi 26 Februari 1571. Ceritanya adalah berawal dari Pak Utomo I, Bupati Wirasabha. Dia kadauan oleh Sultan Hadiwijaya Pajang alias Mas Karebet alias Joko Tingkir. Jadi terkenal kan ini baru Joko Tingkir membela. Akhirnya disindir dia nggak berkenan. Kenapa? Oh ya, Joko Tingkir itu menurut sejarah atau literatur yang saya baca itu Joko Tingkir itu adalah anaknya Kebo Kenowo. Kebo Kenowo adalah anaknya Adipati Andayaningrat. Andayaningrat adalah anaknya Brawijaya kelima. Oh ya Pak, gitu. Masih Satilo Trai Kusumo Rembesing Madu Terdaki Ngamor Toko Pipi Sing Ngandul Wakil. Ya, Warga Utomo I itu timbalan karso dalam Sultan Pajang Hadiwijaya itu suruh menyerahkan putri untuk penari keraton. Jadi bahasa modus lah ya sekarang. Judul sih penari keraton, tapi kan nantinya akan dijadikan sendiri gitu loh. Kalau sudah lolos interview nanti dijadikan sendiri gitu ya. Nah diserahkanlah ke sana, diterima karena dasarnya cantik, Rai Kusumo Rembesing Madu, gitu ya, cantik. Sudah pulang Pak Utomo I. Lalu beberapa saat kemudian setelah pulang datanglah Demang Toyareta yang saudaranya Pak Utomo I itu. Demang Toyareta di situ digambarkan itu dandang, demona kuntul-kuntul, demona dandang lah pasal programan ini. Artinya dibumbui. Ya, ternyata bahwa anaknya Pak Utomo I yang diserahkan untuk penari keraton itu sudah kawin gantungan atau dijodohkan semenjak kecil. Makanya itu sudah bersuami, itu sudah nggak suci lagi. Sehingga Sultan Hadiwijaya utusan sama prajurit. Prajurit itu kejar Pak Utomo I, bunuh. Seperti itu. Nah, ternyata setelah ini anak si putri itu diklarifikasi bahasa sekarang. Ternyata bukan dikawinkan tapi dijodohkan gitu ya, belum nambut tali silaturahmi tali ning akrami gitu ya, belum lawan masih dijodohkan kecil, belum nambut tali ning akrami gitu ya. Sehingga setelah diklarifikasi seperti itu, kalau begitu saya salah. Hadiwijaya itu mengutus prajurit yang kedua suruh jangan dibunuh. Dan cari-cari warga Utomo dulu namanya pisauan dari sini Wirasabha ke Pajang sana bisa berapa minggu gitu loh, berapa bulan bahkan mungkin nggak naik kuda. Yang saya heran dulu SPPD-nya di mana? Dalam pulangnya Pak Utomo I mampirlah di daerah Ngayah. Ngayah itu berbunga. Di situ sahabat karibnya ngaso-ngaso sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan. Di sana di istirahat di rumah Balai Malang. Rumah Balai Malang tahu kan kayak gitu, Balai Malang. Kemudian disuguhi pindang banyak. Kemudian nggak lama kemudian lagi menikmati itu datanglah prajurit yang pertama, prajurit yang kedua yang suruh membatalkan perintah Hadiwijaya itu bunuh, sehingga terbunuhlah Warga Utomo I itu. Sehingga sebelum kematiannya dalam meregang nyawa beliau berpesan agar anak turunnya itu termasuk kita itu masa kita kita mengakui apa enggak itu suruh jangan
makan pindah banyak. Kemudian yang kedua, suruh jangan bikin rumah balai malang. Kemudian yang ketiga, ajalungan atau setupai. Karena waktu itu setupai, setu sama, paling sama, semua berdugas. Karena itu biar dia tahu gitu. Dan berawal dari situnya, makanya Joko Aiman yang putra mantu itu kemudian sebetulnya kan nanti jam 11 selesai ya. Kemudian karena ada kekosongan kekuasaan, para putra Wirasaba itu tinimbalan masuk dalam Sultan Pajang untuk menghadap. Anak-anaknya itu beranggapan bahwa wah ini jangan-jangan akan diberi Pidolopati atau apalagi. Sehingga pada enggak berani. Yang memberanikan diri adalah putra mantunya, yaitu Joko Aiman. Siapa itu Joko Aiman? Joko Aiman itu anaknya Banyak Sosro. Banyak Sosro itu anaknya Joko Katubu. Joko Katubu itu anaknya Raden Baribin Pandita Putra, adiknya Brawijaya V. Nah, memberanikan diri ke sana. Ternyata di sana itu berkumpulan karena sudah ada kebiasaan kerajaan Islam kalau bulan Ramadan atau mau Lebaran itu berkumpul di pusat pemerintahan. Karena wilayah Wirasaba itu hanya kabupaten dan Pajang itu adalah kesultanan, maka tinimbalan ke sana pada tanggal 22 Februari 1571 Joko Aiman itu sineka akan ngaluhur Jumano Adipati Wirasaba sebagai dengan jejuluk Pargo Utomo II. Lalu kemudian karena belum pulang, karena menunggu sampai Lebaran, pada itu 22 Februari 1571 itu sama dengan 27 Ramadan 978 Hijriah. Lalu pada saat tanggal 1 Syawal bertepatan dengan 26 Februari 1571 sekaligus dilaporkan, momentum itu dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Karena dia hanya putra mantu, maka sudah melalui sebuah pemikiran yang bulat akan membagi Wirasaba itu menjadi 4, sehingga Banjarnegara mengambil momentum dari jadinya adalah momentum bukan Pargo Utomo II atau Joko Aiman dilantik sebagai Bupati Wirasaba, tapi adalah momentum di mana Wirasaba dibagi 4, sehingga Bupati Wirasaba Pargo Utomo II itu lebih beken, lebih terkenal dipanggil dengan Adipati Prapat, yaitu dibagi 4. Wirasaba itu sendiri Kejawar yang sekarang itu jadi Banyumas, kemudian Banjar Petambakan yang sekarang jadi Banjarnegara, kemudian Pamerden. Mana itu Pamerden? Pamerden adalah cikal bakal Kabupaten Purbalingga. Cuma Purbalingga belum berinisiasi untuk merubah hari jadi Purbalingga. Momentum hari jadi Purbalingga masih pada 1830. Kalau kok penjelasan saya meloncat-loncat Anda bisa dipahami gitu? Saya sampaikan. Nah, kemudian dengan momentum hari jadi yang dulu, yang 22 Agustus 1831 itu, di mana momentum itu diambil dari pelantikan Dipayuda keempat sebagai Bupati Banjarnegara pertama. Di samping sifatnya lebih Indonesia, lebih nasionalistis, bisa juga ditafsirkan seolah-olah atau terkesan meniadakan bupati-bupati sebelumnya. Karena ketika jadi Banjar Petambakan, pertama bagi itu anu Baratna Wiroyudo, kemudian banyak ide,
terus kemudian adalah Mangunjuto. Padahal kekuasaan sebelum 1831 itu ada seorang bupati Banjar Petambakan yang dengan gagah berani sampai gugur di medan laga. Siapa itu? Mangunjuto. Ketika terjadi perang Pracino, perang Pracino siapa? Perang Pracino adalah perlawanan kaum Tionghoa terhadap Kompeni Belanda di Kartosulo. Itu perlawanan meletus di mana-mana, ada yang di Jakarta, ada daerah lain, termasuk di sekitar sini adalah dulu namanya bukan Jakarta tapi Jayakarta gitu ya. Itu di Kartosulo, perang Pracino. Bupati Mangunjuto yang sebagai seorang tokoh Banjarnegara atau Banjar Petambakan karena itu berpikir itu yang orang Tionghoa saja dengan gagah berani paribasan ngati pecai dodo utai lugiro dilakoni melawan Kompeni. Oh, kita yang orang pribumi nggak berbuat apa-apa. Sehingga Mangunjuto dengan bala tentaranya dari Banjar Petambakan mengirimkan pasukan ke sana dan dengan gagah berani sampai gugur di medan laga, yaitu di benteng Kompeni yang ada di Kartosulo, benteng namanya Loji, sehingga Adipati Banjar Petambakan namanya Mangunjuto lebih berkait dengan Mangunjuto Seda Loji. Nah, sehingga menurut saya dan teman-teman yang waktu itu memprakarsai tentang perubahan dari jadi berpikir bahwa agar masyarakat Banjarnegara bisa ikut handarbeni terhadap tanah tumpah Banjarnegara dan menghargai para pahlawan yang ikut dengan pecai dodo utai ludo mempertahankan Banjarnegara dari penjajahan Kompeni meskipun perangnya di Kartosulo, itu adalah peristiwa yang patut dihargai. Masa pahlawan pribumi kita nggak dihargai, malah kita lebih mengeluh-elukan bupati yang bikinan Belanda. Sampai pelaksanaan saja kan benar sih pakaian ada, tapi gas ini kan dari kuku-kuku melambangkan Eropa, itu yang sudah jelas. Sehingga kita dengan segala resiko, meskipun banyak yang protes juga, tapi banyak yang setuju, kita lupa. Karena sehebat apapun diskusi di luar sana, tanpa difasilitasi oleh DPRD, nggak mungkin akan terwujud. Karena payung hukum tentang hari jadi itu adalah peraturan daerah. Karena fungsi DPRD ada 3 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Nah, peluang itulah yang saya tangkap untuk merealisasikan diskusi-diskusi yang terjadi di luar sana para pemerhati budaya. Dari segi Banjarnegara kita kembalikan ke akar sejarah. Ya, bagaimana kalau salah? Kalau salah, biarlah dikoreksi oleh generasi berikutnya. Loh, hari jadi Banjarnegara ini kan ditetapkan dengan keputusan DPRD tahun 91, tahun 81, keputusan DPRD tahun 81. Kemudian 13 tahun kemudian grade-nya naik menjadi peraturan daerah nomor 3 tahun 94. Sama halnya juga Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas, ulang tahun Banyumas yang diperingati selama 25 tahun adalah 6 April 1582 sebagai momentum merdeka Kabupaten Banyumas. Lalu setelah dikoreksi ternyata salah. Loh, 1582 itu kan hari atau tahun meninggalnya Sultan Pajang. Bagaimana mungkin itu dijadikan momentum? Bagaimana mungkin orang meninggal kok melantik? Sehingga terjadi diskusi-diskusi. Akhirnya Kabupaten Banyumas merubah hari jadinya menjadi 22 Februari 1572. Apa yang dijadikan pedoman Babat Kali Bening? Tapi bukan Bening, bukan. Babat Kali Bening namanya Babat Kali.
ning gitu aja. Standar bae lah pokoknya lah. Itulah yang menjadi sikap hari jadi. Lalu kemudian, nah perubahan hari jadi itu berimplikasi pada lambang daerah. Terutama yang sangat utama adalah tentang tahun Sanggra Sekala yang Pani Memetri Rahayu Praja kita rubah menjadi Manunggaling Swara Tumatani Praja. Lalu kemudian karena itu sudah tahun 2019 ya, itu sudah terikat dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Saya menghafalnya berbulan-bulan ini, ngomong bukan salah gitu ya. PP 77 tahun 2007 bahwa di situ mengisyaratkan lambang daerah harus juga mencantumkan ikon daerah. Itulah kenapa di lambang daerah ini yang awal itu nggak banyak kita ubah, tapi yang kita cantumkan adalah Candi Dieng sebagai ikon Banjarnegara. Diskusinya itu pun panjang karena saya memimpin diskusi. Ini benar sudah mantap Candi Arjuna yang kita pasang, mantap. Arjuna itu tokoh bagus. Ya tapi istrinya 41 loh. Ya karena saya memahami dunia perempuan. Alah nggak apa-apa yang penting setia gitu ya. Saya melakukan jok-jok seperti itu gitu ya. Canggih. Simbol mewakili ikon Kabupaten Banjarnegara kita tampilkan di muncul juga usulan-usulan yang agak menggores hati saya. Di situ ada ketentuan di PP 77 tahun 2007 memang menyebutkan lambang daerah tidak boleh mencantumkan lambang partai politik. Dosanya adalah ketua partai Golkar, ketua gagal banget, itu dari pemerintahan gitu. Sehingga diskusi-diskusi para sesepuh kita datangkan, ada Pak Harjo yang dulu sangat ikut andil dalam berproses lambang daerah, bahwa lambang pohon beringin yang ada di situ itu nggak sama persis dengan lambang partai politik. Akhirnya benar ini setuju gitu, saya akan pura-pura nolak gitu. Nah, juga saya ketok. Akhirnya tetaplah seperti itu. Itulah tentang apa namanya dari jadi Banjarnegara beserta lambang daerahnya dengan dinamika pembahasan. Tentunya dengan dari jadi yang berubah, lambang daerah berubah, ini membawa konsekuensi. Kita harus menyosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan awal agar masyarakat ikut handardin bukan hanya pada level elit saja. Dulu peringatan dari jadi yang dulu itu kan hanya para pejabat-pejabat saja yang sekarang ternyata sudah melibatkan masyarakat pada umumnya. Saya sungguh terkejut karena Pak Agus ketika peringatan hari jadi yang baru yang pertama, membludak gitu ya masyarakatnya. Saya sudah menonton berbangga hati luar biasa ini, masyarakat sangat antusias ya, nggak tahunya bukan masalah itu, karena via Valen. Via Valen yang membuat masyarakat antusias gitu. Oh, saya berdekat. Via Valen. Via Valen pada Smita ya. Itu rupanya yang menjadi daya magnet agar peringatan dari jadi itu bisa satu diterima oleh masyarakat, kemudian masyarakat bisa ikut rasa memiliki, sehingga pada dirinya akan menimbulkan rasa bangga. Nah, kemudian karena di peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 juga mengamanatkan untuk ada mars daerah, makanya dengan kita mengundang beberapa ahli
terciptalah Mars Merah. Yang nanti menurut panitia tadi pada saatnya akan dilombakan. Kenapa cuma Mars? Harus ada himne dong, gitu ya. Himne juga kita yang lagunya pada saatnya bisa dilakukan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini setiga-tiganya ada yang nyampe lah. Ya, nyampe. Arjuna papat siji. Apa sosialisasi ini ya sudah kelihatan serius lah. Apa namanya, paling tidak bisa manfaat bagi kita semuanya, terlebih lagi membawa manfaat bagi masyarakat dan negara umat. Dan saya selaku ketua Bapemberda yang kemudian juga sering ditunjuk jadi ketua pansus di DPRD, saya tadi mendapatkan aspirasi untuk Pak Agus Tahun dibikin sekalian hari jadi DPRD Kabupaten Banjarnegara. Karena kabupaten yang lain juga sudah ada. Kita mencoba menelisik untuk hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Cuma saya berpikiran, wah kalau begini ya saya butuh satu periode lagi gitu. Pinter banget. Demikian, kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kata-kata yang lancang, maafkanlah saya Agus Junaidi. Cakep. Naik golkar, beli sepatu kepada Derby. Caleg golkar nomor 1 ya Agus Junaidi. Aku Koli Hadas Gubernur Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.